Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Berikut ada anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Florentina Watila dengan NIM 15220131. Saya Adi Pangestu dengan NIM 15220409. Saya Hairul Umam dengan NIM 15220127. Saya Muhammad Ramadan 15220346. Saya Muhammad Sahara dengan NIM 15210012. Latar belakang perkembangan teknologi informasi melahirkan tantangan yang rumit bagi para masyarakat. Perkembangan teknologi informasi sekarang ini menyebabkan hampir semua aspek menjadi serba digital, mampu membawa masyarakat ke dunia bisnis yang revolusioner, digital revolusionera, karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis, dan dinamis. Memperoleh informasi dari sisi kemajuan teknologi informasi melahirkan aspek negatif sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan cybercrime, DWDX, NH, MD, ADWDI, GX, ILD, PD, AD, Raudia 2019. Ada banyak jenis cybercrime seperti illegal content, data forgery, cyber espionage, cyber sabotage, dan extortion, dan masih banyak lagi. Abidin 2015. Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Nah, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, statute approach, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dan pendekatan kasus case approach, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan telah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, teknik penelusuran bahan hukum berupa literatur atau buku diperoleh dengan cara membuat daftar buku yang akan dicari. Kemudian penulis menelusuri buku di Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma dan Perpustakaan Kota Mojokerto. Bahan hukum berupa undang-undang, putusan, artikel ilmiah diperoleh dari website yang terkait dengan pembaharuan hukum pidana positif. Baik, selanjutnya pembahasan. Yang pertama, pengaturan hukum tindak pidana terhadap kejahatan benda virtual dalam game online. Yang kedua, sanksi pidana terhadap kejahatan benda virtual, respective lus constituendum. Yang pertama lagi, pengaturan hukum tindak pidana terhadap kejahatan benda virtual dalam game online. Era globalisasi merupakan masa di mana perkembangan teknologi dan informasi berlangsung dengan sangat cepat. Ada dua faktor utama yang menjadikan teknologi informasi sangat penting bagi pertumbuhan suatu negara di dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong peningkatan permintaan terhadap produk-produk teknologi itu sendiri. Kedua, teknologi informasi mempermudah aktivitas masyarakat global, terutama dalam hal transaksi bisnis, khususnya di sektor keuangan. Dalam artian Raharjo 2002. Menurut Pembahasan di sini yang kedua, sanksi pidana terhadap kejahatan benda virtual, perspektif plus constituendum. Virtual
Properti merupakan benda yang eksis dalam dunia maya dan tidak memiliki makna di luar virtual tersebut. Meskipun demikian, benda virtual yang diperlakukan seolah-olah setara dengan benda fisik yang ada di dunia nyata. Sebuah perbuatan dan yang bertentangan dengan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku. Bertentangan dengan larangan atau kewajiban hukum untuk merugikan kepentingan yang dilindungi oleh hukum menurut Projo Dikoro tahun 1996. Untuk dapat diproses sebagai tindak pidana, sebuah perbuatan harus memenuhi beberapa unsur, yaitu perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi pidana yang sesuai menurut Meljatno tahun 2000. Sedangkan unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana mencakup rangkaian pembuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan yang ada dan menuntut adanya tindakan hukum berupa sanksi menurut Teresna tahun 1990. Kesimpulan, pengaturan hukum terkait tindak pidana yang melibatkan benda virtual dalam game online sebaiknya mengacu pada prinsip lex specialis derogat legi generali, di mana UU ITE sebagai aturan khusus lebih tepat diterapkan dibandingkan KUHP yang bersifat umum. Pasal 28 ayat 1 UU ITE melarang penyebaran informasi yang merugikan dalam transaksi elektronik. Sementara pasal 378 KUHP mengatur penipuan secara umum. Namun, KUHP memiliki kendala dalam pembuktian, cakupan subjek hukum dan yurisdiksi, sehingga sulit diterapkan untuk penipuan online lintas negara. Oleh karena itu, UU ITE memberi solusi yang lebih tepat untuk menindak pelaku kejahatan virtual, mengatasi kebuntuan hukum, dan memberi sanksi yang lebih efektif. Saran, pemerintah perlu mereformasi KUHP untuk mengakomodasi kejahatan baru yang semakin kompleks, serta memperbarui UU ITE agar mencakup tindak pidana penipuan online secara lebih menyeluruh. Pembaruan ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat diharapkan memberikan masukan konstruktif terkait regulasi kejahatan virtual dalam game online dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Dengan begitu, diharapkan kejahatan terutama yang berkaitan dengan dunia maya dapat ditekan dan tercipta lingkungan yang lebih aman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.